Halo, kita ketemu lagi di video ketiga dari sistem informasi sosial ya. Jadi di bahasan yang ketiga ini kita akan mempelajari mengenai eh, virtual workplace ya. Jadi tempat kerja virtual. Sesuatu yang mungkin saat ini menjadi cukup umum dilaksanakan diakibatkan kondisi pandemik. Beberapa menyebutnya istilah ini sebagai work from home ya atau kerja dari rumah untuk staff atau karyawan. Lalu juga kuliah atau sekolah online untuk mahasiswa atau siswa. Oke, kita mulai. Apa yang dimaksud dengan virtual workplace? Jadi tempat kerja virtual ini adalah pemanfaatan TIK atau teknologi informasi dan komputer yang menghubungkan bukan hanya karyawan tapi juga kemampuan mereka, keahlian mereka, lalu informasi yang akan dikelola dalam organisasi serta sumber daya manusia lainnya dari berbagai tempat yang berbeda ya. Tadi kita sudah bahas bahwa dalam satu kantor sekarang tidak semuanya karyawan itu diizinkan untuk masuk karena berbagai sebab. Ada yang kerja dari rumah, mungkin dari satu daerah yang sama dengan tempat yang bekerja, mungkin juga dari luar kota atau bahkan dari luar daerah. Nah, kalau dilihat dari sisi perusahaan, jadi perusahaan bisa menggunakan uh, banyak staff ya karyawan. Uh, Bagaimana dia dapat perusahaan tersebut mencari keahlian yang khusus dengan apa perjanjian kerja yang bersifat kontrak. Hal ini disebut sebagai outsourcing berdasarkan pekerjaan atau proyek tertentu. Artinya si organisasi tidak perlu memiliki staf tetap untuk keahlian tertentu yang mungkin tidak selamanya digunakan di dalam uh, perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, ini hanya gambaran saja hal yang sekarang sepertinya sudah umum dilaksanakan ya, baik menggunakan aplikasi Zoom maupun menggunakan Google Meeting atau aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa menghubungkan banyak orang untuk berbagi uh, untuk diskusi, untuk berbagi data, lalu mengadakan rapat dan seterusnya. Ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari virtual workplace. Nah, dengan adanya virtual workplace, ini akan dibutuhkan apa yang kita sebut sebagai telecommuters. Ya, jadi telecommuters itu dikenal juga sebagai teleworker atau karyawan yang bekerja di rumah atau dari tempat atau dari luar organisasi atau dinas atau instansi tersebut. Eh, WFH kali ya apa istilahnya work from home, di mana hal ini bisa dilaksanakan karena adanya kemajuan teknologi. Kita tadi sudah menyinggung sedikit mengenai Zoom, mengenai aplikasi dan Google Meeting yang akan membuat banyak jenis pekerjaan yang mengharuskan seorang atau seorang pekerja atau staf untuk tinggal di tidak perlu tinggal di lingkungan perkantoran dan dapat melakukannya lebih mobile. Sebelum masa pandemik seperti sekarang, semoga cepat berakhir, sudah hal yang umum bahwa kerja di rumah beberapa mungkin untuk menghilangkan kebosanan itu tepat bekerja di ruang terbuka di taman atau beberapa mungkin lebih nyaman dapat ide untuk menulis misalkan di kafe di mall dan seterusnya itu sudah mulai umum, tetapi dengan kondisi sekarang yang mungkin beberapa pekerjaan yang tadinya harus dikerjakan
di kantor sekarang harus dikerjakan di rumah karena masalah COVID dan pandemik, sehingga perusahaan juga harus melihat ulang, merancang ulang sistem informasinya, proses misalkan pengawasan dan seterusnya dari sistem informasinya untuk dapat mengelola telekomuter. Nah, kita lihat bahwa telekomuter itu terdapat beberapa kategori. Yang paling umum adalah pekerja yang menggunakan rumah sebagai tambahan tempat kerja. Ya, yang paling sederhana saja misalkan seorang dosen seperti saya membuat bahan kuliah, memanfaatkan teknologi komputer yang ada di rumah, lalu diupload ke media sosial, ke YouTube misalnya, lalu mahasiswanya bisa mengakses setiap saat dan bisa diulang berkali-kali. Nah, bukan tidak mungkin juga telekomuter ini adalah orang-orang yang memang di bidang wira swasta yang menjadikan rumah sebagai basis bisnis. Bisa dari sisi telemarketing, bisa dari sisi e-commerce ya. Bagaimana sekarang misalkan aplikasi Shopee itu sudah bisa dijadikan sebagai tempat bisnis, misalkan untuk berjualan makanan, ya, barang-barang kebutuhan rumah tangga dan seterusnya. Lalu pekerja memiliki pekerjaan penuh waktu dengan perusahaan besar, namun lebih memilih untuk bekerja dari rumah. Nah, ini mungkin ada beberapa, mungkin karena memang aturan dari perusahaannya sudah mendukung, atau mungkin juga menyediakan pilihan-pilihan untuk bekerja dari rumah. Yang paling umum adalah program komputer, ya, yang ada juga pakar penjualan ya di berbagai bidang marketing, editor, penulis, seniman, ya, dan lain-lain. Nah, bagaimana perusahaan, organisasi, atau instansi dapat mengelola telekomuter? Tentu saja harus memberikan informasi kepada karyawan tentang klasifikasi dan peraturan pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah. Bagaimana harus memberikan laporan sebagai bagian dari pengawasan. Ya, bagaimana harus misalkan absen sehingga dianggap sebagai hadir. Bagaimana aturan-aturan memperlakukan komunikasi data, misalkan email, misalkan komunikasi lewat medsos. Lalu juga bagaimana perusahaan bisa menyampaikan target pekerjaan, kapan harus dipenuhi, kapan harus diselesaikan. Lalu perusahaan juga harus bisa mengidentifikasi pekerja yang dapat bekerja di rumah. Tentu saja juga pekerja yang atau staf yang bekerja di rumah harus memiliki kemampuan baik dari sisi TIK maupun kemampuan individualnya untuk dapat melakukan work from home. Contohnya, rasanya sulit memberikan pekerjaan untuk telekomuter jika jalur internet di tempat tinggalnya itu tidak stabil. Itu akan mempersulit komunikasi. Ya. Nah, yang ketiga, tadi juga sudah saya sebutkan bahwa ada aturan-aturannya bahwa sebuah perusahaan atau organisasi dapat memantau staf dan pekerjanya atau karyawannya saat mereka bekerja dari rumah. Salah satu mungkin yang bisa diperhitungkan adalah bagaimana ya mengganti absen fisik ya, dengan absen virtual. Jadi si karyawan tetap dianggap hadir di tempat kerja. Baik, saya yakin Anda sudah mengalami bagaimana kerja di rumah.
ya, belajar di rumah sebagai seorang mahasiswa. Kita lihat sekarang manfaat menjadi telekomuter. Di sini maksudnya menghilangkan waktu adalah waktu yang terbuang ya dalam perjalanan, termasuk juga problem dan biaya ya. Dalam beberapa kasus pergi ke kantor itu memakan waktu yang cukup lama, harus macet di jalan, lalu juga kalau naik kendaraan umum itu polusi, lalu biaya yang harus dikeluarkan, jadi datang ke tempat bekerja itu mungkin sudah dalam keadaan stres atau lelah di jalan ya. Yang kedua adalah waktu kerja lebih fleksibel. Mengurangi stres tadi kita sudah bahas, dan tentu saja kalau stresnya rendah diharapkan kesehatan menjadi lebih baik. Tetapi juga waktu kerja yang fleksibel itu tergantung dari si karyawannya ya, bagaimana kemampuan dia untuk, salah satunya adalah untuk manajemen waktu. Lalu lebih banyak otonomi dalam keputusan kerja dan memiliki kontrol lebih dalam pekerjaan dan fleksibilitas dalam variasi pekerjaan. Jika misalkan pada saat bekerja siang misalkan ada kesulitan, tidak dapat ide atau mungkin sebab lain menunggu sumber data misalkan, pekerjaan dapat dilakukan malam hari ya, dengan asumsi bahwa target pencapaian pekerjaan yang sudah diberikan oleh perusahaan tetap dapat dipenuhi. Selanjutnya adalah tentu saja biaya untuk perjalanan ya, untuk ongkos angkot, untuk biaya servis mobil, untuk BBM ya, untuk makan siang di luar dan seterusnya, itu bisa dikurangi. Dan yang selanjutnya adalah tentu saja bekerja di rumah diharapkan dapat menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga. Ujung-ujungnya adalah menghasilkan keluarga yang ya relatif lebih berbahagia karena bisa lebih sering komunikasi antar anggota keluarga. Dalam beberapa kasus manfaatnya adalah meningkatkan produktivitas. Lalu dari sisi perusahaan itu menghemat biaya ya. Contoh paling umum adalah listrik. Lalu biaya sewa gedung. Ya. Karyawannya misalkan ada 30 orang, perusahaan hanya cukup untuk menyewa misalkan kantor yang bisa menampung 10 atau 15 orang saja. Sisanya bisa bekerja di rumah. Lalu dalam beberapa kasus akan membuat karyawan lebih senang bekerja karena fleksibilitasnya tinggi, punya waktu banyak dengan keluarga, menjadi lebih betah untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan terakhir adalah manfaat bagi lingkungan. Ini manfaatnya banyak sekali ya, termasuk juga ke lingkungan. Contoh paling sederhana adalah karena jarang keluar rumah, mobil atau kendaraan jarang digunakan, hemat bahan bakar minyak ya, lalu polusi bisa lebih ditekan sehingga lebih baik untuk lingkungan. Nah, contoh paling sederhana dari bukan bekerja di rumah ya, tapi belajar di rumah adalah terhadap siswa dan mahasiswa yang memanfaatkan e-learning ya. Bagaimana kegiatan pembelajaran keilmuan itu dilaksanakan dari rumah. Kalau dari sisi konsep, e-learning adalah pembelajaran atau kursus terstruktur yang disampaikan secara elektronik yang mencakup konten dukungan belajar. E-learning juga harus multi konten ya, bisa seperti tadi contohnya melakukan Zoom meeting atau Google meeting ya, diskusi dengan mahasiswa, atau juga menyiapkan perekaman video ya. E-learning harus mendukung kuis, simulasi, ujian ya, termasuk mungkin permainan, lalu aktivitas dan
elemen interaktif lainnya. Jadi seakan-akan kegiatan yang biasanya tatap muka di kelas itu diwakili. Ya, di kelas ada tanya jawab atau pemberian kuis. Demikian juga di e-learning. Di kelas ada eh, apa dosennya melakukan presentasi mengenai bahan kuliah, sama juga baik dalam bentuk rekaman ataupun eh, langsung disampaikan ke hadapan mahasiswa. Eh, Keuntungan e-learning sebenarnya mirip-mirip dengan keuntungan telekomuter ya, dapat dilaksanakan di mana dan kapan saja. Sebetulnya tidak terlalu tepat yang disebutkan kapan saja, karena tidak baik belajar sampai seharian penuh atau bahkan sampai malam, tetapi relatif bisa dilaksanakan kapan saja. Lalu e-learning memiliki kemampuan untuk pelacakan kegiatan. Tentu saja dengan catatan bahwa setiap siswa atau mahasiswa yang terlibat itu punya kemampuan TIK yang cukup ya untuk mengikuti kegiatan e-learning. Dan e-learning ini relatif lebih murah, lebih terukur, mengurangi waktu luang ya, terutama untuk siswa dan mahasiswa. Dapat melatih kelompok siswa yang tersebar. Bagaimana misalkan seorang ahli di satu universitas bisa memiliki kelas yang jumlah mahasiswanya bisa sampai 100, 200 atau bahkan sampai dengan 300 orang. Ya, bukan hanya di satu kota, bukan hanya di satu daerah, mungkin di satu negara, sehingga ilmu yang dia miliki bisa di-share. Ini adalah kemampuan dari e-learning ya. Kelasnya itu sangat banyak, tidak masalah. Berbeda misalkan dengan kelas tatap muka. Ya, lebih dari 30 saja dosen itu sudah kesulitan untuk mengawasi interaksi yang terjadi dalam perkuliahan. Lalu pembelajaran bisa bercabang atau adaptif disesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan yang selanjutnya adalah memungkinkan kolaborasi global. Bukan tidak mungkin dosennya dari Indonesia, siswanya dari Malaysia, atau dosennya dari Australia, siswanya dari ada belajar di Indonesia atau di Singapura ya. Itu tidak menjadi masalah. Masalahnya mungkin kecocokan waktu saja ya. Oke, nah jenis e-learning secara umum ini terbagi dua. Yang pertama adalah e-learning asinkronus. Siswa belajar sesuai kemampuan sendiri. Program pembelajaran elektronik asinkron dapat mencakup, ya seperti yang saya lakukan sekarang, adalah video yang direkam sebelumnya, atau sharing file, atau sharing bahan kuliah di blog, menggunakan media sosial, menggunakan misalkan Google Drive untuk berbagi data, ya itu dikenal sebagai asinkronus ya. Lalu yang kedua adalah sinkronus, memanfaatkan video conference ya seperti Zoom meeting untuk melakukan kelas virtual, di mana dalam e-learning tersebut juga tetap bisa dilaksanakan berbagi file, lalu sharing bahan kuliah, misalkan menampilkan materi dalam bentuk PowerPoint ya. Nah, ini dilaksanakan pada saat yang bersamaan dengan peserta didik lainnya. Oke, itu bahasan kita di video yang ketiga. Bagaimana TIK bisa membuat kita bekerja, belajar, tapi tetap di rumah. Ya, betul ada kekurangannya, tapi ternyata juga keuntungannya lebih banyak. Dan hal ini tidak bisa dilaksanakan tanpa dukungan TIK yang baik. Satu. Dua, tanpa self-management terutama yang juga baik. Self-management dari para yang terlibat dalam misalkan tadi e-learning atau telekomuter. Dan yang ketiga adalah regulasi dari organisasi yang
jelas mengenai pelaksanaan belajar atau bekerja dari rumah. Tentu saja regulasi dari organisasi ini harus didukung oleh sistem informasi yang dapat menyediakan, mengelola informasi mengenai siapa karyawan yang bekerja di kantor, siapa yang karyawan yang bekerja di rumah, dengan berbagai aturan, dengan berbagai pekerjaan yang harus berdasarkan target dan kemampuan, ya, sehingga virtual workplace atau mungkin belajar atau kuliah online ini tidak akan berkurang kualitasnya, bahkan kalau bisa harus lebih berkualitas dibandingkan dengan bekerja seperti umumnya tatap muka kuliah. Ya. Oke, cukup dulu untuk video yang ketiga. Kita nanti akan lanjutkan ke video berikutnya untuk sistem informasi sosial. Terima kasih.